Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kartikasari, mahasiswa dari Bimbingan Konseling Islam semester 5. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas patologi sosial yang diampu oleh Ibu Amalia Irvani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, perkembangan, sebab akibat, dan solusi penanggulangan KKN. KKN itu sendiri berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN adalah salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perbuatan ini sangat merugikan banyak orang dan hanya menguntungkan segelintir orang saja, sehingga sangat tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi adalah perbuatan menyelewengkan atau menyalahgunakan atau menggelapkan uang negara yang bukan haknya hanya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. Selanjutnya kolusi. Kolusi adalah kerjasama dengan secara rahasia, ilegal, dan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pelakunya. Selanjutnya nepotisme. Nepotisme adalah perbuatan yang mengutamakan kerabat atau keluarga sendiri, didasari rasa kesukaan dan kecenderungan bukan karena kemampuan untuk memegang suatu jabatan. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga Orde Reformasi. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Ada dua masa yang terdapat dalam pra-kemerdekaan, yaitu yang pertama masa pemerintahan kerajaan, yang kedua masa kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan meliputi masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Masa pemerintahan kerajaan, budaya tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Perebutan kekuasaan di kerajaan Singosari, Majapahit, Demak, dan Banten. Kehancuran kerajaan-kerajaan besar Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram adalah karena perilaku korupsi dari sebagian besar para bangsawannya. Sriwijaya tidak diketahui berakhir karena tidak adanya pengganti atau penerus kerajaan sepeninggalan Bala Putra Dewa. Selanjutnya di masa kolonial Belanda. Pada tahun 1755 dengan perjanjian Giyanti, VOC memecah Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Pada tahun 1757 atau 1758, VOC memecah Kesunanan Surakarta menjadi dua lagi, yaitu Kesunanan Surakarta dan Mangkunegara. Kesunanan Yogyakarta juga dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualama. Dalam aspek ekonomi, raja dan lingkaran kaum bangsawan mendominasi sumber-sumber ekonomi di masyarakat. Budaya yang sangat tertutup dan penuh keculasan itu turut menyuburkan budaya korupsi di Nusantara. Kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa ditiru oleh Belanda ketika
menguasai Nusantara pada tahun 1800 sampai 1942. Di zaman Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Akibat kebijakan itulah banyak terjadi perlawanan rakyat terhadap Belanda. Di pasca kemerdekaan meliputi yang pertama, Orde Lama, yang kedua Orde Baru. Di masa Orde Lama dipimpin oleh H.A. Nasution dibentuk Badan Pemberantas Korupsi. Panitia Retolling Aparatur Negara yang disingkat PARAN dan dibantu oleh dua anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Ruslan Abdul Ghani. Namun ternyata pemerintah pada waktu itu setengah hati menjalankannya. Keputusan Presiden nomor 275 pada tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakkan. H.A. Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menkumham atau Kasab dibantu oleh Wiryono Pradjodikusumo. Tugasnya yaitu meneruskan kasus-kasus korupsi ke meja pengadilan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budi. Sasarannya adalah perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Operasi Budi ternyata juga mengalami hambatan. Operasi Budi diganti nama menjadi Kotrar, Komando Tertinggi Retolling Aparat Revolusi, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Terus di masa Orde Baru, pada tanggal 16 Agustus tahun 1967, PJ Presiden Soeharto menyalahkan rezim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di istana. Pidato ini memberikan isyarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu, tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantas Korupsi yang disingkat TPK, yang diketuai Jaksa Agung. Pada tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK dalam memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi. Selanjutnya yaitu di masa reformasi. Di era reformasi, pasca pemerintahan Soeharto, B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Beliau juga membentuk Komisi Pengawasan Kekayaan Pejabat Negara, yaitu KPKPN, KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, yaitu TGPTPK. Ketika Komisi Pemberantas Korupsi KPK dibentuk, maka tugas
KPKPN melebur masuk ke dalam KPK. Sampai sekarang tinggal KPK sebagai satu-satunya lembaga pemberantas korupsi. Sejarah korupsi di Indonesia terus berlanjut. Praktek korupsi bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, bahkan merata ke daerah-daerah sesuai dengan tuntunan otonomi daerah. Selanjutnya yaitu sebab dan akibat. Sebab dari faktor korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu meliputi dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat tamak atau rakus manusia, gaya hidup konsumtif, moral yang kurang kuat. Yang kedua, faktor eksternal meliputi faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Selanjutnya, akibat dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yaitu melambatnya pertumbuhan suatu ekonomi di suatu negara. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan. Yang ketiga, meningkatnya ketimpangan pendapat atau pembedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Solusi penanggulangan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, memperkuat iman dan budaya malu. Iman adalah benteng terbaik untuk mencegah perbuatan menipu, karena orang yang imannya kuat takut terhadap azab Allah dan merasa senantiasa diawasi oleh Allah meski tidak ada manusia yang melihatnya. Yang kedua, sistem penggajian yang layak. Para pejabat atau birokrat tentu memerlukan uang untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya. Untuk itu, agar bisa bekerja dengan tenang dan tak tergoda untuk berbuat curang, mereka harus diberi gaji dan fasilitas yang layak. Yang ketiga, pembuatan sistem birokrasi dan hukum yang anti korupsi dan anti kolusi. Misalnya, hukum yang melarang segala bentuk pemberian suap ataupun hadiah kepada pejabat atau hakim. Yang keempat, perhitungan kekayaan pejabat dan pembuktian terbalik. Orang yang melakukan korupsi, tentu jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya pasti mereka telah melakukan korupsi. Bisa saja ia mendapatkan semua kekayaan itu dari warisan, keberhasilan bisnis, atau cara lain yang halal. Yang kelima, hukuman yang berat. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana tazir. Hukum tazir bisa berbentuk hukuman paling ringan, seperti menegur pelaku pidana, mencela dan mempermalukan pelaku, dan juga bisa dihukum yang terberat seperti hukuman mati. Oleh sebab itu, penentuan hukuman baik jenis, bentuk, dan jumlahnya diserahkan kepada pemerintah. Dalam hal ini lembaga hukum dan peradilan. Yang keenam, penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Yang ketujuh, teladan dari para pemimpin. Dan terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.